Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 6. Kali ini di hari ini kita akan belajar matematika. Kita akan membahas bab 5 yaitu tentang statistika. Apakah teman-teman ada yang sudah mengetahui statistika itu apa? Oke, baik teman-teman. Untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai tentang mengumpulkan data. Kita akan mempelajari tentang tujuan data, kita akan mempelajari tentang bagaimana cara mengumpulkan data, dan kita juga akan belajar tentang bagaimana cara menyajikan data. Nah, teman-teman silakan disimak video ini ya. Baik teman-teman, kita mulai. Yang pertama adalah tentang mengumpulkan data. Nah, sebelum kita tahu konsepnya apa sih mengumpulkan data itu, kita bahas dulu data. Data adalah segala keterangan atau informasi yang dapat memberikan gambaran atau suatu keadaan. Nah, ini yang dimaksud dengan data. Segala keterangan atau informasi yang dapat memberikan gambaran suatu keadaan. Adapun tujuan dari pengumpulan data, yang pertama yaitu untuk memperoleh gambaran suatu keadaan. Yang kedua, untuk dasar pengambilan keputusan. Contohnya teman-teman ingin mencari data makanan favorit di kelas 6 Granada. Nah, ini dia. Datanya apa? Datanya itu berupa makanan favorit. Tujuannya apa teman-teman mencari data makanan favorit kelas 6 Granada? Misalnya tujuannya untuk mengetahui selera masing-masing teman kita. Nah, gimana sih cara pengambilan data teman-teman? Caranya yang pertama teman-teman dapat melakukan wawancara. Wawancara itu dilakukan dengan tanya jawab. Misalnya teman-teman ingin mencari data makanan favorit kelas 6 Granada. Berarti teman-teman bisa menanyakan satu persatu ke temannya. Temannya suka makanan apa sih? Gitu. Yang kedua dengan cara pengamatan. Kalau teman-teman ingin mencari bagaimana sih data selera makanan teman-temannya dengan cara mengamati, yaitu dengan cara misalnya ketika istirahat kita lihat, amati apa sih yang dimakan oleh teman kita. Atau yang ketiga dengan cara kuesioner. Kuesioner itu seperti mengisi angket yang dicentang-centang. Itu ya. Oke, sampai sini kita lanjut ke mengurutkan data. Nah, teman-teman, di sini Miss sudah menyiapkan data hasil pengukuran alas kaki siswa. Nah, ini dia teman-teman datanya. Ada yang ukurannya 36, 38, 40 dan seterusnya. Ini gimana ya? Ini datanya nomornya masih acak teman-teman, belum tepat sesuai dengan ukuran dari yang terkecil ke yang terbesar. Caranya yang pertama kita urutkan terlebih dahulu. Oke, penyelesaiannya adalah yang pertama. Yang pertama adalah kita urutkan. Kita lihat semua datanya. Mana sih ukuran yang paling kecil? Oke. Ukuran yang paling kecil ternyata setelah kita lihat di datanya yang paling kecil adalah 36. Sekarang kita urutkan 36. Oke, 36 ini udah kita coret, sudah dimasukkan. Kita cari lagi ada 36. Kita catat, ini kita coret. Cari lagi ada 36. Kita urutkan semuanya dari 36. Oke, nah ini kita sudah urutkan 36-nya. Setelah 36 kita cari yang lebih besar dari 36 yaitu 37. Kita cari 37. Menyusunnya rapi teman-teman ya, supaya lebih mudah kita mengaturnya, mengurutkannya. Oke, 37. Oke, kita coret. Ada lagi yang 37, berarti kita lanjut ke ukuran 38. Coret 38, coret
ada 1, ada 2, ada 3. Oke, kita lanjut ke 41 teman-teman. 41. Oke, semua datanya sudah kita urutkan dari 36 sampai 41. Ingat langkah yang pertama ketika teman-teman mendapatkan data, pasti data yang diperoleh tidak berurutan. Yang pertama kita harus mengurutkan dari data yang terkecil, dari ukuran sepatu yang terkecil yaitu dari 36 sampai ke ukuran yang besar yaitu 41. Oke, sampai sini paham? Baik teman-teman, tadi kita sudah selesai mengurutkan data. Langkah selanjutnya adalah kita mengelompokkan data. Kelompoknya berdasarkan apa teman-teman? Mengelompokkan datanya yaitu berdasarkan urutan atau jumlah dari siswa yang memiliki ukuran, misalnya ukuran 36, dengan cara membuat tabel. Oke, kita mulai dari yang nomor 1 itu dimulai dari yang ukurannya paling kecil yaitu 36. Kita taruh ukurannya di sini di kolom nilai yaitu 36. Oke, turusnya itu bagaimana teman-teman? Kita hitung 36-nya. Oke, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Kalau 5 garis miring diagonal, 6, 7. Ini yang ke 8. Oke, sampai sini paham teman-teman cara membuat turus? Oke, kita hitung turusnya. Yang 1 ini dihitung sebagai 5. 5 ditambah 3 jadi bagiannya ada 8 siswa. Kita garisin. Kita lanjut ke nomor berikutnya, ukuran 37. Turusnya 1, 2, 3. Ada 3. Kita tulis banyaknya siswa, ada 3 orang. Oke, kita lanjut ke nomor 38. Ukuran 38 ada 1, 2, 3. Banyaknya siswa ada 3. Lanjut ke ukuran berikutnya yaitu ukuran 39. Ternyata ada 1, berarti turusnya 1. Banyak siswanya ada 1. Lanjut ke ukuran 40. Ada 1, 2, dan yang terakhir 3. Berarti yang 40 ada 3 siswa. Lanjut, ukuran yang terakhir ada ukuran 41. Kita buat turusnya 1, 2. Banyaknya siswa ada 2. Udah deh, jadi tabelnya teman-teman. Nah, ingat ketika membuat turus, ketika sudah sampai ke angka 5, teman-teman garis seperti ini. Satu turus ini berarti nilainya adalah 5. Gitu. Baik teman-teman, kita lanjut lagi untuk mengelompokkan data menggunakan diagram. Oke teman-teman, kita lanjut mengelompokkan data menggunakan diagram batang. Yang pertama, kita tulis judulnya dulu. Judulnya kita taruh di bagian paling atas diagram. Judulnya adalah ukuran alas kaki siswa. Kemudian setelah judul kita buat garis vertikal dan juga garis horizontal. Oke? Untuk garis yang horizontal atau garis yang mendatar ini namanya data ukuran sepatu atau ukuran alas kaki. Ukuran alas kaki. Untuk data yang garis vertikal ini sebagai data banyak siswa. Kita tulis menurun banyak
siswa. Oke. Jadi untuk yang mendatar ini adalah ukuran alas kaki, yang untuk dari atas ke bawah, dari atas ke bawah ini adalah untuk banyaknya siswa. Kita tulis dulu ukuran alas kaki yang sudah kita kelompokkan. Dan di sini. Oke? Kita tulis di bagian nilainya. Ada 36, 37, 38, 39, 40, 41. Kita tuliskan di sebelah sini, teman-teman. Dimulai dari 36. Ingat jaraknya harus sama. 36, 37, 38, 39, 40, 41. Oke, kita lanjut ke banyaknya siswa. Kita lihat dulu, apa sih jumlah yang terbanyak datanya? Ternyata yang paling banyak adalah 8. Berarti kita bisa membatasi garis vertikalnya mencapai 10 siswa. Oke, kita buat di garis ini sampai angka 10 saja ya. Kita kelipatan 2. Ingat jaraknya harus sama. Dimulai dari 2. Kelipatan 2, setelah itu 4, setelah itu 6, setelah itu 8, setelah itu 10. Boleh ya, karena ada sisa garis, jadi kita tambahkan lagi 12. Oke, kita mulai dari 36. 36, di sini banyak siswanya, ada 8 siswa. Berarti kita tandai, teman-teman. 36 ada 8 siswa. Berarti sampai sini ya. Ini untuk data 36. Karena ini merupakan diagram batang, kita tarik kotak sampai ke angka 8. Kita buat kotak. Nah, sampai sini. Ingat, karena ini ada 8 siswa, batasnya cuma sampai angka 8. Kemudian kita bikin lagi kotak lagi ke bawah. Oke. Nah, ini dia diagram batang. Kita arsir. Nah, seperti ini teman-teman membuat diagram batang. Kita lanjut ke 37. 37 ada 3 orang. 38 juga ada 3 orang. Kita sekalian bikin 2 ya. 37 ada 3 orang. Miss, di sini nggak ada angka 3. Berarti angka 3 ada di mana, teman-teman? Ada di antara 2 dengan 4. Berarti di tengah-tengahnya sini nih. Nah, kita tarik garis ke sini. Oke, 37 ada 3, 38 juga ada 3 siswa. Kita buat diagram batangnya. Kita buat kotak. Oke. Dan juga di 38-nya kita buat kotak juga. Kita arsir. Oke, kita lanjut nomor 39, 40, 41. Di 39 ada 1 siswa, di 40 ada 3 siswa, dan di 41 ada 2 siswa. Oke, 39 ada 1. Satunya juga nggak ada, Miss. Berarti di antara 0 sama 2, satunya berarti ada di tengah-tengah sini. Kita tarik garis. Berarti di 39 ini cuma sampai 1. Kita buat kotaknya. Oke. Dan tidak lupa kita arsir. Lanjut ke 40, ada 3. Ini 3. Kita tarik garisnya sampai 40. Oke. Oke, kita arsir ya teman-teman ya. Terakhir ada 41. 41 datanya ada 2 siswa. Kita tarik garis sampai ke ukuran 41. Jadi teman-teman bisa menggunakan penggaris ya di rumah ya untuk membuat diagram batang. Nah, oke.
Selesai sudah teman-teman. Ini diagram batang dari ukuran alas kaki siswa. Teman-teman, setelah diagram batang, kita lanjut membuat diagram garis. Sama seperti diagram batang, cuman tidak ada kotak-kotaknya. Oke, yang pertama kan tadi titiknya di sini. Yang kedua, di ukuran 37 titiknya di sini. Yang ketiga di ukuran 38 titiknya ada di sini. Di ukuran 39 titiknya juga ada di sini, 40 ada di sini, dan 41 ada di sini. Oke, sekarang kita hapus bagian kotak-kotaknya saja. Boleh di pause dulu. Nah teman-teman, udah ya, sudah bisa hapus ya. Tapi teman-teman, ketika dimintain tugas untuk membuat diagram batang dan diagram garis, teman-teman membuatnya dua ya. Jadi tidak dibuat terus kemudian dihapus lagi. Ini hanya contoh saja dari Miss, cara membuat diagram garis dan diagram batang. Oke, kita lanjutkan. Ini sudah Miss hapus kotak-kotak yang tadi. Sekarang kita siapkan penggaris. Sudah. Yang pertama, kita hubungkan antar titik. Titik yang pertama kita hubungkan dengan titik 0. Oke. Sudah. Lanjut kita hubungkan ke titik yang kedua. Dari yang kedua ini kita hubungkan ke titik yang ketiga sampai selesai. Kita hubungkan dengan penggaris ya. Kita hubungkan lagi. Oke. Selesai. Nah teman-teman, ini contoh dari diagram garis. Mudah bukan teman-teman? Oke. Jika teman-teman ada materi yang belum teman-teman pahami, teman-teman dapat bertanya ke guru masing-masing. Oke? Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.